Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi Media Edukasi Digital untuk Pendidikan. Sahabat edukasi, Bapak dan Ibu Guru, melanjutkan video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya telah mensimulasikan sebuah link ELKPD yang bisa dikerjakan oleh siswa. Nah, pada kesempatan kali ini, yaitu bagaimana cara membuat ELKPD atau LKS online. Kira-kira kan seperti itu. Baik sahabat edukasi, Bapak dan Ibu Guru, sebelum kita membuat ELKPD atau LKS online, ada hal-hal yang perlu diperhatikan tentunya, yaitu komponen hal yang harus ada, yang harus termuat dalam LKPD. Yang pertama tentu harus ada identitas, kemudian ada judul LKPD, kemudian ada KD dan indikator percapaian kompetensi, kemudian ada pengantar materi atau sedikit pengantar, kemudian yang kelima ada rumusan soal. Nah, dalam hal rumusan soal dalam ELKPD yang akan dibuat, kita akan membuat minimal 5 model atau 5 model rumusan soal yang diharapkan ini bisa menarik untuk dikerjakan oleh peserta didik tentunya. Selanjutnya kita akan mempersiapkan lembar kerja peserta didik. Nah, lembar kerja peserta didik ini Bapak dan Ibu bisa dibuat dalam bentuk Word, kemudian diekspor ke PDF. Atau Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan canva.com, karena di canva.com itu ada template untuk membuat worksheet ya, atau lembar kerja. Nah, jadi terserah mau menggunakan Word kemudian diekspor ke PDF atau mau menggunakan canva.com, memanfaatkan worksheet yang tersedia kemudian menjadi PDF atau JPEG dan jadilah sebuah LKPD. Nah, pada kesempatan ini saya telah membuat sebuah LKPD ya, mata pelajaran sejarah. Ini contohnya udah dalam bentuk PDF, kita coba buka. Nah, ini seperti ini. Ini dibuat menggunakan canva.com. Bagi yang memang memiliki akun belajar.id tentu memanfaatkan canva.com itu lebih bijak, karena di sana mendapatkan fasilitas yang pro dari canva.com. Tetapi kalau kita menggunakan yang free juga tidak kalah menarik ya, banyak template-template yang bisa digunakan. Atau barangkali mau mencoba, misalkan kalau yang mau menggunakan canva.com, nah, tinggal masuk ke canva.com. Nah, kalau misalkan kita mau menggunakan canva.com, tinggal buat desain, kemudian kita cari yang namanya worksheet atau lembar kerja. Nah, ini worksheet atau lembar kerja. Ini diklik. Nah, di sini Bapak dan Ibu, di samping ini banyak template worksheet yang bisa digunakan untuk membuat LKPD. Jadi sudah bisa dipilih lah, disesuaikan saja dengan kebutuhan dan tentunya mata pelajaran kita. Ini banyak sekali. Kemudian tinggal dipindahkan atau tinggal didesain sedemikian rupa. Misalkan saya pindahkan ini. Nah, ini tinggal dibuat saja gitu. Di sini LKPD. Tapi rumusan LKPD-nya atau konteks LKPD-nya kan sudah disiapkan tentunya. Nah, ini contoh salah satunya. Tapi kita kan tidak membahas ini ya, tidak membahas masalah Canva. Baik, ini sekedar sedikit contoh saja. Nah, salah satu LKPD yang saya buat ini dibuat di canva.com. Nah, di sini Bapak dan Ibu, saya pertama tadi ada identitas. Ini ada identitas. Tentunya di sini kita memberikan identitas, di sini adalah nama, di sini nama siswa, kemudian tanggal kalau perlu, kemudian kelas ya, guru yang pengampu kalau perlu, atau apapun yang bisa dimasukkan. Nah, ini kolom identitas. Kemudian yang kedua, kita memberikan judul ya, judul LKPD. Nah, di sini dalam hal ini judul yang dibuat ini, jadi lembar kerja peserta didik, mata pelajarannya ini, kemudian apa akan membahas apa ya. Nah, misalkan di sini saya memberikan judul Indonesia Masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin. Nah, ini judul sudah masuk gitu kan. Lalu yang ketiga ada KD atau kompetisi dasar. Nah, judul ini diangkat dari apa? Dari kompetisi dasar berapa? Nah, ini misalkan 1, 2, 3. Lalu kemudian ada indikator pencapaian kompetensinya. Nah,
kita juga masukkan di sini. Kemudian selanjutnya kita menyajikan sebuah materi. Nah ini, kenapa bentuknya seperti ini? Nah tadi itu Bapak dan Ibu tergantung improvisasi kita ya. Karena saya akan memberikan materi dalam bentuk video, maka saya membuatkan kolom atau membuatkan template berbentuk TV seperti ini ya. Ini di Canva juga ada, atau misalkan kita membuatnya di Word juga bisa. Silahkan, ini bisa. Ini gambar bisa di-download, gambar-gambar seperti ini. Jadi sebelum kita membuat LKPD harus punya plan bahwa kita akan menyajikan materinya dalam bentuk apa. Kalau misalkan materinya dalam bentuk buku atau dalam bentuk bacaan, ya bisa saja silahkan masukkan materinya di sini. Tapi tentunya kan terbatas ruangannya, tidak harus banyak kan gitu. Tapi kalau video tentu lebih luas kan gitu seperti itu. Kemudian materi tambahannya di sini saya ada kotak di sini saya buat. Nah ini sengaja saya buat, ini adalah materi dalam bentuk audio. Kalau yang di atas itu bentuknya video, kalau yang di bawah itu audio. Audio tentang apa? Tentunya tentang materi yang disajikan. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, di menu berikutnya kita buat sebuah tanggapan siswa ya. Nah di sini ada saya tuliskan berikan tanggapan pada kolom di bawah ini setelah menyaksikan penjelasan dalam video dan radio berkaitan dengan materi. Artinya gini, karena nanti siswa akan melihat tayangan materi yang saya sajikan, kemudian mendengar materi yang diputar melalui audio, maka kita meminta peserta didik untuk memberikan tanggapan atas apa yang dilihat dan apa yang didengar. Kira-kira seperti itu. Maka saya siapkan kolom seperti ini. Kolom kosong seperti ini. Ini bebas-bebas saja Bapak dan Ibu, tidak harus seperti ini. Artinya hanya kotak saja juga bisa. Itu ya Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu. Kemudian baru kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu apa? Rumusan soal. Nah ini rumusan soal yang dibuat di LKPD diharapkan tidak hanya satu macam saja, tetapi bermacam-macam. Contohnya saya di sini memberikan 5 soal untuk PG, 5 soal PG di sini. Sengaja dibuat seperti ini. Sebetulnya tidak harus seperti ini Bapak dan Ibu. Kalau misalkan Bapak dan Ibu membuat dalam bentuk soal saja misalkan, ya nggak apa-apa gitu kan, dalam bentuk soal saja seperti ini. Ini kosongkan saja, tidak harus diisi dulu PG-nya di sini, tidak harus ya. Nah ini tipe yang pertama. Kemudian yang kedua juga sama seperti ini, ketiga, keempat, kelima. Ini orientasinya kepada pilihan ganda. Nah, itu tipe yang pertama. Kemudian yang kedua, tipe yang kedua, kita juga akan memberikan sebuah atau pertanyaan atau soal kepada siswa, akan tetapi kita munculkan pilihan jawabannya. Ya, kita munculkan pilihan jawabannya. Kalau yang di atas ini hanya bentuk pertanyaan, tetapi jawabannya ini juga PG nantinya ya. Tetapi kalau yang tipe kedua ini berbentuk PG juga, tetapi soalnya dan pilihan jawabannya dimunculkan seperti ini. Ini pun tidak harus seperti ini Bapak dan Ibu. Misalkan seperti biasa saja juga menggunakan kotak biasa dan bisa lah, bebas-bebas saja ya. Improvisasi. Di Word ini bisa seperti ini. Di tipe yang kedua ini juga saya buat 5 soal. Ini mau pakai gambar sebenarnya terserah, itu yang semenarik mungkin lah. Apalagi kalau misalkan di tingkat SD itu masih harus lebih hidup gitu ya. Nah itu kemudian sekarang masuk yang tipe ketiga. Saya dalam tipe ketiga ini membuat soal masih istilahnya pilihan, tetapi lebih kepada centang atau checklist ya, ibarat checklist. Nah checklist itu kan tidak banyak, paling ada 2 pilihan, kemudian di checklist mana yang benar, mana yang salah. Tentunya kita arahkan siswa menceklis jawaban yang benar dari pertanyaan yang disajikan. Nah ini pun tidak harus begini, bebas-bebas saja Bapak dan Ibu. Tetapi tentu modelnya kenapa saya bedakan, karena memang supaya lebih variatif saja sebetulnya kan. Yang pertama tadi PG, yang kedua itu PG tidak terlihat, kemudian yang kedua itu pilihan seperti PG, kemudian yang ketiga ini lebih kepada checklist ya. Kemudian yang selanjutnya yang keempat,
tipe soal menjodohkan. Nah, ini mungkin tidak asing bagi kita, tipe soal menjodohkan. Jadi di sebelah kiri kita berikan sebuah pernyataan, di sebelah kanan juga diberikan sebuah pernyataan. Tetapi tentunya pernyataannya yang di sebelah kanan diajak, sebelah kiri diajak, dan sebagainya. Sehingga nanti siswa kita arahkan diminta untuk pencocokan antara pernyataan yang sebelah kiri dengan pernyataan sebelah kanan. Mana yang lebih tepat, kira-kira seperti itu. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu yang terakhir. Nah, ini sebetulnya ini bisa digunakan, bisa tidak. Tetapi kalau untuk anak-anak usia dasar, misalkan di sekolah dasar atau di SMP masih bisa lah gitu. Kita menggunakan tipe soal yang drop and drag atau drag and drop. Nah, di sini kita menyajikan sebuah puzzle yang kita acak sedemikian rupa. Tentunya puzzle bisa dalam bentuk gambar seorang tokoh atau juga bisa puzzle dalam bentuk materi, misalkan pendukung materi misalkan. Nah, kita acak sedemikian rupa ya. Ini bagaimana cara mengacak gambar seperti ini? Ini bisa dilihat di video bagaimana cara membuat puzzle itu banyak Bapak dan Ibu. Atau kalau misalkan tidak menggunakan ini juga tidak apa-apa. Kemudian kita siapkan kotaknya seperti ini dan sebagainya. Nah, ini Bapak dan Ibu rangkaian atau konsep LKPD yang akan kita gunakan, yang akan kita coba membuat di online kan. Ini kan belum online ya. Ini masih biasa, LKPD biasa. Nah, kita akan online kan sehingga LKPD menjadi ELKPD atau LKS online. Bagaimana caranya Bapak dan Ibu sekalian? Baik. Baik Bapak dan Ibu sahabat edukasi, kita buka laman baru, kemudian di sini ketikkan live worksheet atau liveworksheet.com atau live worksheet saja juga nggak apa, diketikkan. Kemudian di sini kita lihat ada paling atas liveworksheet.com. Nah, ini tinggal diklik, dibuka. Di sini sudah masuk ke lamannya liveworksheet.com. Ada beberapa menu di atas di sini. Tapi yang pertama kita lakukan setelah masuk di sini tentunya kita registrasi dulu ya. Nah, caranya bagaimana? Di sebelah kanan atas di sini ada teacher access. Di sini tinggal diklik Bapak dan Ibu, kemudian di sini klik register ya, klik register. Di sini kita dihadapkan kepada form untuk pengisian identitas. Yang pertama, di sini masukkan username kita atau ya nama kita lah, nama. Misalkan bebas, ini namanya usernya bebas. Tapi ingat jangan lupa bahwa karena kita nanti diminta usernya. Kemudian password. Password, kemudian repeat password, diulang password yang ini takut tidak sama, kemudian masukkan email kita, email yang memang mau digunakan, kemudian repeat email, masukkan lagi di sini, diulang email, kemudian di sini diisi country ya, negara kita Indonesia misalkan, masukkan di situ. Kemudian setelah itu jangan lupa ini checklist. I'm not a robot. Ini di checklist. Kemudian ini juga I live it. Nah, artinya setuju dengan yang telah kita buat di sini, sudah betul, tidak ada yang salah. Ini kalau sebelah kanan Facebook full name, ini opsional ya Bapak dan Ibu. Ini opsional, bisa diisi, bisa tidak, terserah. Tidak juga nggak apa-apa. Kalau sudah Bapak dan Ibu, kalau sudah maka klik register. Klik register. Nah, itu udah selesai register. Oke, itu tahap pertama. Kalau sudah kita registrasi, kita jangan masuk dulu, tetapi kita cek dulu email yang kita cantumkan di sini ya untuk memverifikasi. Maka masuk ke email kita. Nanti contohnya seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, silakan cek email yang didaftarkan tadi. Maka di sini ada muncul. Nah, ada inbox ya dari worksheet ini. Diklik. Nah, thank you for your registration at liveworksheet.com. Nah, please follow this link to active your account. Silahkan ikuti atau klik link di bawah ini untuk aktivasi. Ini tinggal diklik saja Bapak dan Ibu. Udah selesai gitu kan? Udah selesai. Nah, apabila sudah kita mengaktifasi dan memverifikasi email kita, maka kembali lagi ke sini Bapak dan Ibu ya, ke halaman ini, ke
liveworksheet.com, kemudian klik teacher access ini, maka otomatis Bapak dan Ibu nama kita akan muncul di sini ya. Nama kita akan muncul di sini. Kalau tidak muncul, usernya silahkan ketikkan, kemudian masukkan passwordnya, kemudian klik enter ya. Klik enter. Ini kita login langsung ke lembar. Nah, di sini sudah masuk, di tandanya di sini ada gambar bell di sini warna kuning, berarti kita sudah masuk di lamannya worksheet.com. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, kita akan membuat ELKPD melalui laman liveworksheet.com ini ya. Bagaimana caranya? Nah, di atas ini ada beberapa menu ini, maka yang kita klik adalah yang Make Interactive Worksheet. Yang ini, Make Interactive Worksheet. Ini diklik Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada 3 menu. Yang pertama tutorial, yang kedua video tutorial, yang ketiga get started. Apabila misalkan Bapak dan Ibu ingin melihat tutorialnya, ya silahkan dibuka. Atau video tutorialnya pembuatan worksheet di sini juga silahkan buka. Nah, karena kita ingin langsung saja membuat membuat ELKPD, langsung klik saja get started. Get started yang ini. Nah, ini sudah masuk di halaman sini. Selanjutnya Bapak dan Ibu, step 1, upload your worksheet. Silahkan kita diminta untuk mengupload worksheet. Nah, worksheet yang dimaksud di sini adalah LKPD offline yang dibuat tadi Bapak dan Ibu. Nah, yang ini ya Bapak dan Ibu. Jadi kita diminta untuk mengupload. Nah, tetapi ingat Bapak dan Ibu, di sini ada limitasi ukuran. Jangan sampai lebih dari 5 mega. Kalau lebih dari 5 mega, maka ini tidak bisa di-upload ya. Tapi kecil sih PDF itu biasanya. Nah, caranya klik file, kemudian kita cari LKPD yang tadi kita buat. Nah, adanya di sini, ini LKPD. Nah, ini yang akan saya upload. Klik, kemudian open. Nah, ini sudah masuk di sini, lalu klik upload. Ini sudah masuk Bapak dan Ibu ke lamannya liveworksheet.com LKPD kita yang offline tadi ya. Udah masuk kan? Tuh, udah masuk semua. Ini bisa dicek di sini. Oke. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita tinggal merancang bagaimana LKPD ini supaya lebih menarik ketika disajikan kepada siswa dalam bentuk online. Oke. Yang pertama Bapak dan Ibu, perhatikan di sebelah kiri ini ada beberapa menu. Yang pertama di sini ada menu edit. Kemudian yang kedua ini ada untuk preview atau untuk melihat. Kemudian di ketiga ini ada save untuk menyimpan file kita ya, lembar kerja kita. Kemudian selanjutnya ini ada discharge atau ingin membuang ya, ini mengganti ya. Atau kita ingin mengupdate background dokumen, tapi ini jarang digunakan ya. Backgroundnya kita misalkan mau diupdate ya silahkan. Tapi yang terpenting, yang sering digunakan ada 3 ini. Pertama edit, kedua preview, ketiga save. Ini ya. Jadi kerjanya 3 menu ini. Baik, kita pertama menuliskan nama, membuat kolom nama. Caranya ini posisi edit. Posisi edit di sini, ini nyala. Nah, selanjutnya kita buatkan kolom Bapak dan Ibu. Caranya ini kan sudah ada kursor dalam bentuk plus ya, maka ini tinggal di klik kiri mouse-nya, kemudian ditarik, buatlah kolom seperti ini. Nah, seperti ini kita membuat kolom seperti ini. Oke, nah ini sudah. Kemudian apabila Bapak dan Ibu, apabila ada beberapa tempat yang sama atau ada beberapa menu yang sama, misalkan date, kelas, guru kayak gini, ini tidak harus satu-satu, melainkan di copy saja langsung biar tidak lama ya. Caranya bagaimana? Nah, apabila sudah membuat seperti ini, nah kursor tempatkan di atas ini, di pinggir maksudnya, sampai keluar panah. Nah, sampai keluar tanda panah atas bawah di sini. Kemudian ini tinggal diklik ya, klik kiri. Nah, sampai hidup seperti ini, Nah, kalau sudah gini, ini kan bisa dipindah-pindah, bisa dipindah-pindah. Ya kalau tadi kan tidak bisa dipindah-pindah ya.
Nah, maksudnya ini supaya bisa dipindah-pindah. Nah, ini tinggal di copy saja dulu. Caranya di keyboard tinggal Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, Ctrl C, Ctrl V ini sudah mengcopy, tinggal ditarik. Ya, tarik, simpan di sini. Kita buat dulu. Kemudian yang sebelahnya juga kita mau menggunakan kotak yang sama, tinggal Ctrl V. Kemudian kita tarik juga ke sini. Oke, kemudian yang satunya Ctrl V, kemudian tarik juga. Ini sudah, tinggal kita mengatur ya, kalau kurang lurus tinggal diluruskan saja. Caranya tinggal seperti tadi, ini dimunculkan sampai berbentuk panah seperti ini, klik kiri, kemudian digeser pelan-pelan, bisa menggunakan keyboard. Ya, ini juga sama, silahkan diatur sedemikian rupa. Oke, kotak sudah terbentuk, berarti kita tinggal membuat isinya. Nah, isinya ini tergantung Bapak Ibu. Apabila misalkan kita memberikan kebebasan kepada siswa untuk menuliskan nama, maka ini tidak perlu diisi, kosongkan saja, kita hanya menyediakan kolomnya saja. Begitupun tanggal, ya, tidak perlu diisi, biar siswa yang mengisi. Nah, kalau kelas misalkan Bapak dan Ibu khawatir salah, ini boleh diisi, ya. Artinya kita menyiapkan beberapa kelas yang memang nanti bisa dipilih oleh siswa. Caranya bagaimana? Caranya ini diklik, dihidupkan, kemudian ketikkan di sini, ya, ketikkan di sini, cos.2, ya, cos.2, kemudian beri bintang, kemudian masukkan kelas, misalkan 10 TPL. Nah, ini baru satu kelas, ya. Kemudian strip atau garis miring, bintang 10 KI. Kalau ini dua kelas, kalau nambah lagi kelas, klik bintang, kemudian 10 AK garis miring. Saya tambah satu kelas lagi, klik bintang, kemudian 10 OTKP. Kalau sudah selesai, ini ada 4 kelas, atau ini keluarkan. Nah, jadi rumusnya cos.2. Baik sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru, ini sudah selesai. Kemudian kolom yang lain, misalkan ini nama guru, kalau kita ingin menuliskan, tinggal siswa memilih, boleh saja, caranya sama, tinggal ketikkan cos.2 bintang. Nah, baru di sini nama gurunya, misalkan. Nah, ini udah selesai. Nah, udah. Tapi kalau tidak ingin biar siswa yang mengisi, ya kosongkan saja. Baik, ini sudah selesai pengisian identitas. Selanjutnya kita review atau kita cek, ya, selalu cek. Nah, caranya untuk ngecek di sini tinggal klik yang review ini. Ini kita klik. Oh, di sini ada erroring. Nah, oh berarti di sini ada yang kurang. Karakter harus dimasukkan. Nah, ini masukkan garis miring. Nah, itu. Oke, kita cek. Nah, ini sudah masuk. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini tidak muncul nama kelas, ya. Jadi ketika siswa mengerjakan mau memasukkan kelas, ini kan tinggal diklik ujungnya. Nah, otomatis tinggal memilih. Begitupun nama gurunya. Nah, karena tadi gurunya cuma satu, ya masukkan satu. Gitu. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, apabila kita ingin memberikan pengaturan warna di kolom ini, caranya bagaimana? Ini kan masih polos, ya, masih polos. Nah, caranya di sini klik kanan, ini simpan kursor di sini, klik kanan. Nah, di sini ada beberapa pengaturan, ada font color, ada background color, ada border color, termasuk jenis huruf yang digunakan. Kalau misalkan kita ingin mengganti jenis hurufnya, ini kan defaultnya Arial, kemudian kita ingin ganti dengan yang lain misalkan, silahkan. Kemudian ukuran hurufnya ini defaultnya 14, biar agak gede sedikit 16. Lalu font colornya, nah defaultnya hitam, mau diganti dengan warna lain tinggal milih. Kemudian background color, nah background color itu yang menjadi background ini, kotak ini. Misalkan saya isi dengan warna oranye, misalkan. Nah kan berbentuk begini. Atau misalkan warna lain juga boleh, silakan memilih.
Lalu border color, nah ini border color ini yang menjadi warna pinggir ini. Nah, kalau misalkan ingin sama warnanya, jadi sama kan kayak gini, agak sedikit apa ya, atau ganti warna merah lah misalkan beda. Tapi bagusan ini. Nah, itu kemudian Bapak dan Ibu di sini untuk tingkat ketebalan border, ya, kalau misalkan agak ingin lebar, nah bisa diatur-atur. Kemudian round cornernya center, nah center di sini ada pilihan ini, ada center, ada left, ada right, ada just. Center ini berarti setiap siswa nulis itu posisinya ada di tengah-tengah kotak. Tapi biasanya lebih ininya mungkin lebih ke pedal left ya, biar ketika ngisi itu hurufnya langsung ke pinggir. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau sudah dianggap cukup, tinggal checklist apply to the wall worksheet. Tinggal di checklist, lalu save change. Ini save change. Nah, otomatis tampilannya beda dengan tadi. Ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini udah selesai tahap pengerjaan identitas. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kita scroll ke bawah akan memasukkan, kalau ini tidak dirubah ya, karena ini kadek sudah kita buat di offline tadi, tidak dirubah. Nah, selanjutnya kita akan masukkan materi. Nah, karena saya akan memasukkan materi dalam bentuk video, maka tadi itu ini sudah disiapkan tempatnya dalam bentuk televisi ya, tapi kalau misalkan tidak ini juga nggak masalah lah gitu kan. Nah, caranya bagaimana Bapak dan Ibu untuk memasukkan video? Nah, video yang diambil kita video dari link YouTube ya, link YouTube. Caranya kembali lagi ke edit ya, ke menu edit, klik menu edit, jangan lupa. Kemudian kita ke sini. Nah, di sini Bapak dan Ibu buatkan lagi kotak ya. Jadi kalaupun tidak ada televisi ini, sama saja kita harus membuat kotak. Kalaupun ada juga sama harus membuat kotak. Karena kuncinya kita akan menempatkan rumus-rumus ini ada dalam sebuah kotak. Nah, ini tinggal disimpan di sini. Kemudian supaya privasinya bagus, di klik shift, kemudian ditarik ke bawah supaya enak. Ini sebesar ini misalkan. Nah, ini sudah dalam bentuk kotak ini. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu tinggal kita kopikan, ambil link dari YouTube tentang materi yang akan kita sajikan. Nah, kebetulan saya sudah ada linknya. Nah, tinggal di copy dulu. Nah, ini tentang demokrasi reguler. Nah, ini diambil dari YouTube, di copy linknya, Ctrl C, kemudian balik lagi ke sini, kemudian klik di sini, Ctrl V. Nah, ini sudah masuk ya ke sini. Baik, sebelumnya kita cek dulu, khawatir ada yang salah dengan penyimpanan link. Caranya bagaimana? Caranya klik review. Nah, kita cek ke bawah. Nah, di sini otomatis muncul Bapak dan Ibu ya, link atau YouTube yang kita masukkan. Berarti ini sudah benar ya penempatannya atau penyimpanannya. Kalau sudah, kita balik lagi ke edit karena kita akan memasukkan sekarang audio, karena saya memberikan materi dalam bentuk video dan audio. Nah, kalau untuk audio caranya sama ya, caranya sama. Buat kotak dulu, kotak kecil atau terserah Bapak dan Ibu, pokoknya buat kotak sedemikian rupa. Jadi artinya Bapak dan Ibu, kalaupun tidak ada gambar seperti ini, intinya kita selalu membuat kotak ya, membuat kotak dulu. Nah, kalau sudah Bapak dan Ibu sudah seperti ini, maka nah di sini kita gunakan rumus yang kedua. Rumusnya apa? Ketikkan play mp3 ya, play mp3 titik 2. Nah, otomatis kita diarahkan kepada halaman untuk mengambil mp3-nya atau untuk mengambil recordingnya atau audionya. Nah, kalau sudah begini, klik file, kemudian kita cari audio yang akan kita masukkan. Nah, di sini karena saya sudah menyiapkan audionya. Nah, audio ini Bapak dan Ibu bisa rekaman Bapak dan Ibu, bisa rekaman siapapun tentang materi dan sebagainya. Nah, ini tinggal diklik kemudian open. Ini sudah masuk Bapak dan Ibu.
Satu hal lagi Bapak dan Ibu, ingat MP3 ini atau audio ini limitasi ukurannya hanya 5 mega. Jadi kalau misalkan lebih dari 5 mega dikompres saja dulu biar kecil ya. Kalau lebih dari 5 mega maka tidak bisa di-upload. Nah, kalau sudah klik upload. Baik Bapak dan Ibu. Nah, ini sudah masuk ya. Sudah masuk ke sini. Oke, kita cek di previewnya. Nah, kita cek dulu videonya apakah ini berjalan, tinggal klik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam video oke, udah work, udah jalan, kemudian kita klik yang audionya atau MP3-nya atau recordingnya. Nah, ini klik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video Nah, ya. Sudah berhasil. Jadi materi sudah kita sajikan di sini. Dua materi sudah kita sajikan. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk ke bagian D, yaitu tanggapan. Nah, di sini diberikan perintah, berikan tanggapan kalian pada kolom di bawah ini setelah menyaksikan penjelasan dalam video dan radio tadi berkaitan dengan materi tentunya. Berarti kita meminta siswa untuk memberikan tanggapan di kolom ini ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya sama. Kembali lagi ke edit Bapak dan Ibu. Kembali ke edit. Kemudian kita buatkan lagi kolom atau kotaknya di sini ya. Ini kan sudah ada sebetulnya. Ya nggak masalah, tapi tetap harus dibuatkan ya. Nah, kita tarik sini. Nah, ini sudah terbentuk seperti ini Bapak dan Ibu. Ini cukup membuat kotak saja. Kenapa? Karena di sini biar siswa yang mengisi gitu ya. Biar siswa yang mengisi seperti ini. Nah, kalaupun misalkan mau diberi warna tentang kolom ini bisa ya Bapak dan Ibu. Tinggal kita masuk ke preview. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini kemudian kita rubah di sini. Ya, caranya tadi saya ulangi. Caranya klik kanan, kemudian di sini ada font background, kemudian background color. Nah, terserah Bapak dan Ibu mau merubahnya dengan warna apa. Ini bisa terserah kita atur. Caranya sama ya dengan yang di atas tadi. Nah, dengan yang ini. Nah, ini sudah berbentuk kotak kosong yang siap diisi oleh siswa. Jadi siswa tinggal mengisi di sini ya. Pengaturan segala macamnya tadi sama. Oke. Baik Bapak dan Ibu sahabat edukasi kalian, bagian B sudah selesai, tinggal selanjutnya kita masuk ke pembuatan soal ya atau rumusan soal. Nah, soal ini kan sudah dibuat ya. Dibuat di offline atau di PDF-nya sudah dibuat. Tinggal kita membuatkan tempat pilihannya di sini ya. Nah, karena kita akan menyajikan beberapa pilihan jawaban, maka kita akan buat dalam bentuk drop down ya. Nah, caranya sama, kita buat dulu kotak di sini. Kita buat kotak dulu. Nah, seperti ini. Karena kita akan menyajikan beberapa pilihan jawaban, maka kita akan membuatkan dalam bentuk drop down, yaitu caranya sama, kita buatkan kotak dulu di sini. Nah, kotak ini Bapak dan Ibu bebas ya, bebas bisa sama dengan yang sudah dibuat atau bisa terserah. Yang penting memang enak dilihat gitu kan. Nah, kalau sudah membuat kotaknya seperti ini, kita akan memasukkan beberapa pilihan jawaban. Tentunya pertama kita masukkan dulu rumusnya. Apa rumusnya? Sama dengan yang di atas, yaitu cos titik 2. Nah, cos titik 2 baru kita masukkan beberapa jawaban ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sesuai dengan soal yang dibuat jawabannya seperti ini, seperti biasa saja ya. Dan di sini kunci jawabannya ini bagian A ya. Kunci jawabannya bagian A berarti. Oke, pertama kita masukkan dulu satu-satu. Ini
copy, Ctrl C, kemudian kita masukkan di sini setelah rumus tadi, kemudian paste di sini. Nah, ini sudah masuk satu jawaban. Kemudian kita berikan karakter garis miring. Buat garis miring, lalu kita masuk lagi ke pilihan jawaban B. Ini di copy, kemudian pastekan juga di sini. Kemudian jangan lupa berikan dulu karakter garis miring, ya, garis miring. Kemudian kita copy lagi yang C, kemudian pastekan di sini. Berikan lagi karakter garis miring, selalu dibatasi dengan garis miring. Kemudian bagian D, copy, pastekan di sini. Karena ada 5 jawaban, ada 5 pilihan jawaban, maka satu lagi garis miring, kemudian yang E, copy, pastekan di sini. Nah, ini sudah kita masukkan Bapak dan Ibu 5 pilihan jawaban. Tetapi ini kan belum ditentukan jawaban mana yang benar. Maka kita harus menentukan dulu jawaban yang benarnya. Nah, misalkan jawaban yang benarnya tadi itu di A, bagian A. Nah, kita kembali ke A, ke sini. Di sini di bagian A, ya. Nah, untuk menentukan jawaban yang benar, maka sebelum jawaban ini kan A, diberikan dulu karakter bintang. Nah, jadi setelah cos titik 2, baru di sini beri karakter bintang. Bintang ini sebagai ciri bahwa ini adalah jawaban yang benar, gitu ya. Begitupun misalkan di B, di C, di D yang karena jawabannya di E, selalu jawaban yang benar diberikan karakter bintang di depannya, baru kemudian jawabannya. Demikian ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau sudah, ya sudah, ini sudah selesai. Nah, begitupun selanjutnya ya, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ini tinggal diisi saja. Caranya sama dengan yang nomor 1. Nah, kita cek Bapak dan Ibu, di preview dulu. Nah, apakah ini sudah terbaca? Nah, ini sudah terbaca seperti ini. Jadi ketika siswa ingin menjawab nomor 1, maka tinggal klik ini. Ini kan bentuknya drop down. Nah, diklik. Nah, otomatis di sini sudah muncul pilihan jawaban yang kita input tadi. Jadi kalau siswa nanti memilih E, tentu salah, D salah, C salah, B salah. Kenapa? Karena yang menjadi jawaban yang benar tadi itu adalah A. Itu kira-kira ya. Oke, untuk selanjutnya silahkan diteruskan, caranya sama ya. Nah, saya akan langsung ke bagian C karena ini cara pengerjaannya sama bagian B. Bagian C apa? Bagian C di sini pilihlah jawaban yang dianggap benar ya. Pilihlah jawaban yang dianggap benar. Berarti ini PG ya, PG. Oke. Caranya balik lagi ke edit. Oke. Kemudian kita scroll ke bawah ke yang ini. Ya, anggap saja ini sudah selesai semua karena sama caranya. Nah, di sini ada 4 pilihan A, B, C, D. Kalau mau memberikan A, B, C, D boleh-boleh saja Bapak dan Ibu silakan, atau mau kosong seperti ini juga boleh, silakan. Nah, kita akan memberikan dulu rumus di beberapa jawaban ini. Caranya sama, buat dulu kotak di sini Bapak dan Ibu. Kotak. Lalu kita masukkan rumusnya di sini. Untuk rumus pilihan ganda, kita masukkan di sini select titik 2 yes atau no ya. Select titik 2 yes atau no. Yes itu untuk jawaban yang benar, no itu untuk jawaban yang salah. Nah, karena ini jawabannya hanya satu yang benar, maka saya lebih suka di sini tuliskannya select no. Select titik 2 no. Nah, select titik 2 no. Anggap saja ini jawaban yang salah. Nah, selanjutnya kita kopikan
kotak ini ke tempat yang masih kosong. Yang 3 kotak ini kan masih kosong. Nah, caranya sama, ini di klik di sini sampai muncul tanda panah atas bawah, kemudian klik kiri. Nah, sampai warnanya berubah. Lalu Bapak dan Ibu, kalau sudah seperti ini, sudah berubah seperti ini, tinggal Ctrl C di keyboard. Ya, Ctrl C sudah, lalu Ctrl V. Nah, masuk, kemudian kita geser ke sini. Oke, 1, kemudian Ctrl V lagi. Ya. Kemudian kita tempatkan ke yang bawah. Kemudian Ctrl V lagi. Atau digeser seperti ini, Bapak dan Ibu, ini juga bisa ya pakai keyboard. Nah, ini sudah 4-4-nya ini sudah kita buat kotak. Tinggal ini kan masih select no semua ya, select titik 2 no. Nah, berarti kita tinggal menentukan dulu mana jawaban yang benar. Nah, ini misalkan nomor 1 ini jawaban yang benarnya yang B, misalkan, atau yang sebelah ini. Nah, maka ini diganti yang select titik 2 no-nya menjadi select titik 2 yes. Ini diganti saja menjadi yes. Yes itu untuk jawaban yang benar. Karena ini yang 3 kan salah. Tentu ininya sama, select no. Tapi kalau ini adalah select titik 2 yes. Ya, jangan lupa titik 2. Nah, itu penempatan atau penulisan rumus untuk pilihan ganda. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya yang nomor 2, nomor 3, nomor 4. Dan ini caranya sama ya, caranya sama Bapak dan Ibu, supaya ini lebih cepat saja. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk ke bagian D. Nah, di bagian D ini kita memberikan pertanyaan, tetapi siswa hanya memilih dengan cara checklist ya, dengan cara checklist. Oke, caranya bagaimana Bapak dan Ibu? Caranya sama. Kita buat kotak dulu di sini. Ini kebetulan sudah kotaknya ada, saya ngikutin saja. Kalau tidak ada, sama, tetap buatkan kotak di sini. Oke. Nah kita masukkan rumusnya di sini. Ketikkan tik titik 2 yes. Tik titik 2 yes. Oke. Seperti biasa kita copy, kemudian di paste. Kemudian kita simpan di kotak yang bawah. Maksudnya kita tidak membuat satu-satu ya, biar ukurannya sama. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini kan tik titik 2 yes, tik titik 2 yes. Berarti ini harus ada salah satu yang salah jawabannya. Maka bagi jawaban yang salah, yes diganti dengan no. Nah, ini ganti dengan no. Oke. Nah, ini sudah jadi seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, untuk yang nomor 2, 3, 4 dan seterusnya silahkan, caranya sama ya. Yang penting penempatan rumusnya tidak salah. Baik, selanjutnya kita menjodohkan Bapak dan Ibu. Nah, ini untuk menjodohkan. Baik, caranya sama, kita buatkan dulu kotaknya. Kita buatkan kotak ya. Oke, kalau sudah Bapak dan Ibu, kita masukkan rumusnya ya, kita masukkan rumusnya. Rumusnya untuk menjodohkan ini adalah join titik 2 1. Oke, join titik 2 1, karena ini nomor 1 misalkan ya, nomor urut di atas paling atas 1. Nah, ini tinggal di copy saja ke bawah ya. Caranya sama seperti tadi, kita hidupkan dulu, kemudian Ctrl C, Ctrl V. Ya, Ctrl C, Ctrl V, kemudian seret ke bawah. Oke, kemudian Ctrl V lagi, seret lagi ke bawah. Oke, Ctrl V lagi, seret lagi ke bawah. Nah, ditempatkan sesuai dengan jawaban yang ada. Ctrl V, seret lagi ke bawah. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 pernyataan sebelah kiri. Tentu kita rubah di sini. Kalau tadi yang pertama itu join titik 21, maka kalau yang kedua berarti kita ganti dengan angka 2. Join titik 22. Begitupun yang ketiga, join titik 23. Yang keempat, join titik 24. Yang kelima, join titik 25. Nah, ini sudah terbentuk rumus di pernyataan sebelah kiri. Nah, sekarang tinggal kita membuat
rumus di pernyataan sebelah kanan. Caranya sama, buat dulu kotak. Oke, buat dulu kotak. Kemudian Bapak dan Ibu di sini tuliskan juga join titik 21. Ini di copy dulu. Ini copy, kemudian paste, kemudian simpan di sini, kemudian paste lagi, simpan lagi di sini, kemudian di paste lagi, simpan lagi di sini, kemudian di paste lagi. Nah, sudah kan semua. Tapi ini kan masih join satu ya. Nah, ini kan sama ya, join satu. Ini kalau sebelah kiri join 1, join 2, join 3, 4, 5. Ini masih join 1, 1, 1, 1. Nah, jangan lupa Bapak dan Ibu, kita harus menentukan pernyataan yang benar di sebelah kiri, jawaban di sebelah kanannya yang mana gitu. Contoh, misalkan Bapak dan Ibu, di nomor 1, di join 1 ini sistem pemerintahan Orde Lama Presiden Soekarno misalkan. Nah, jawabannya ada di nomor 3 di sini, ada di kotak 3 di sini. Maka ini diganti dengan join titik 21. Nah, ini kebetulan kan masih 1 tuh. Join 1 berarti jawabannya ini, ya kan? Kemudian yang nomor 2 di join 2 ini jawabannya ada di sini di kotak nomor 5. Maka ini harus sama, berarti ini join titik 22 ya. Karena pernyataan yang sebelah kiri ya, pernyataan sebelah kiri itu sama dengan atau jawabannya ada yang di sebelah kanan, ada di bawah di sini. Maka ini diganti nomor 2. Artinya begini. Ketika ini join 2, maka di sini juga harus join 2. Di sini join 1, di jawabannya juga harus join 1 dan seterusnya. Join 3 nih misalkan. Ada di mana nih join 3 jawabannya? Oh, ada di atas, maka di sini diganti dengan join titik 23 dan seterusnya Bapak dan Ibu sampai betul-betul jawaban ini ketemu. Jadi nanti ketika siswa menarik ya dengan cara menarik garis ya, menjodohkan itu ketemu jawabannya, Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik Bapak dan Ibu, itu yang nomor E. Kemudian yang terakhir kita membuat drop and drag dari sebuah puzzle yang telah kita susun sebelumnya. Nah, seperti ini. Ini kan di LKPD offline-nya sudah dibuat seperti ini. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, caranya bagaimana? Caranya kita membuat kotak ya, membuat kotak sesuai dengan besaran kotak yang ada gambarnya. Yang ini. Oke. Tapi kita harus tahu susunannya. Ya, harus tahu susunannya. Ini nomor kotak ini ada di mana kan harus tahu. Nah, baik kita mulai. Kita buat kotak dulu. Ini sesuai dengan gambar yang rapih karena nanti kan akan kita pindahkan ke sebelah kiri. Nah, selanjutnya kita masukkan rumusnya. Rumusnya yaitu ketikkan di sini ya, drag titik 21. Kalau misalkan ini adalah nomor 1 di sini gitu kan, drag titik 21. Nah, sebelum ke gambar yang lain ini di copy dulu, klik kemudian Ctrl C Ctrl V. Nah, oke, kita pindahkan ke sebelah mana ini jawabannya. Nah, misalkan di sini karena ini kebetulan urutannya di sini. Nah, ini pas betul di sini. Kemudian ini diganti ya, ini diganti dengan, kalau ini kan drag titik 21 berarti ini diganti dengan drop titik 21. Berarti nanti ketika siswa mendrag ke sini ini akan sama ya, akan sama. Selanjutnya juga sama pada Ibu. Nah, misalkan ini nomor 2, ini dibuat kotak dulu. Nah, ketikkan di sini drag titik 22. Oke, lalu copy dulu, Ctrl C, Ctrl V, kemudian simpan di sini. Urutannya terserah, yang penting gambarnya betul ya. Kemudian ini diganti dengan drop titik 22. Jadi
ketika gambar ini dimasukkan itu akan pas. Dan seterusnya, ini misalkan drag 3, drag 4, drop 3, drop 4. Itulah Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan nanti diskusi kalau memang agak sedikit masih agak bingung, nanti kita diskusi di kolom komentar. Nah, selanjutnya terakhir Bapak dan Ibu, kalau ini sudah semua, tinggal kita masukkan apa? Siapakah tokoh pada gambar di atas? Karena nanti kan akan terbentuk gambar nih. Maka ada pertanyaan, siapakah tokoh pada gambar di atas? Nah, berarti kita membuatkan drop down lagi di sini. Nah, kita buatkan kotak di sini. Buatkan kotak. Kemudian tadi rumusnya apa? Cos titik 2. Nah, yang pertama misalkan kita masukkan di sini Presiden Soeharto garis miring. Nah, karena di antara dua ini ada yang benar, maka awali yang benarnya dengan karakter bintang, garis miring bintang, kemudian Presiden, ini karena jawabannya Soekarno. Cos titik 2, Presiden Soeharto garis miring bintang Presiden Soekarno. Oke, sudah selesai Bapak dan Ibu. Nah, ini kita cek sekarang. Sudah semua, kita review. Klik review. Nah, ini sudah masuk di sini Bapak dan Ibu. Ini tadi sudah terbuka. Oke, ini juga sudah terbuka. Oke, kemudian tadi videonya sudah, audionya juga sudah. Nah, ini kita cek. Nah, ini bisa nulis Bapak dan Ibu. Siswa bisa nulis seperti ini ya. Nanti siswa bisa dipakai. Kemudian drop down. Nah, ini sudah bisa. Lalu selanjutnya, nah ini sudah hidup tuh, ya, sudah hidup. Nah, cirinya ketika anak milih kan, nah, ya, milih gitu. Oke, kemudian yang checklist, ya, centang kita coba. Nah, nyala, ini juga nyala. Tapi nanti kan mana yang benar, siswa kan milih salah satu. Kemudian yang menjodohkan, nah ini kalau misalkan tadi jawabannya di pernyataan nomor 1 itu adalah di atas, misalkan nomor 3 itu ada di nomor 1 misalkan. Nah, tinggal ditarik kan. Nah, ini juga jalan. Nah, ini jalan Bapak dan Ibu tuh, nggak masalah. Oke. Kemudian drop down-nya. Nah, ini juga masuk tuh. Ya, udah oke. Tuh kan. Oke. Tinggal disusun saja sedemikian. Nah, ini sudah selesai semua Bapak dan Ibu. Kita kembali lagi ke edit. Oke, kembali lagi ke edit. Nah, karena sudah selesai mengerjakannya, tadi hanya untuk preview melihat. Terakhir kita klik save yang ini ya. Klik save. Nah, klik save. Nah, kalau sudah muncul kayak seperti ini, klik yes, I want to share my worksheet with other teacher. Artinya kita siap memberikan link tadi, link worksheet ini kepada siapapun atau kepada siswa ya. Kecuali kalau Bapak dan Ibu tidak ingin memberikan, klik yang no. No, I want to keep in prepared. Jadi kalau untuk sendiri saja ya klik ini. Tapi karena kita akan memberikan kepada siswa, maka klik yang ini. Klik yes. Oke. Nah, baru kemudian Bapak dan Ibu ini diberikan nama ya, diberikan nama misalkan tadi latihan, misalkan latihan atau sesuai sejarah. Kemudian language-nya di sini bahasa Indonesia atau terserah apa. School subject-nya misalkan di sini sejarah mata pelajaran ya. Nah, di sini grade atau level kelas 10, kemudian main kontennya di sini tentang pemerintahan, kemudian order kontennya di sini tadi itu kita temanya tentang liberal, pemerintahan yang liberal dan terpimpin. Ini harus diisi ya pada. Oke, sudah usia siswa ya bolehlah diisi saja.
Kemudian deskripsinya, nah ini tadi saya tulis, ini deskripsinya LKPD bla 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 dan sebagainya. Kemudian di sini klik yes, do you want to share the document, artinya kita bisa men-share dokumen ini kepada siapapun yang membaca, klik yes. Kemudian yang allow embedding juga kita klik. Kalau sudah Bapak dan Ibu, klik yes, save. Nah Bapak sekalian, di sini sudah tampil link, ya, link worksheet kita. Tinggal klik open worksheet yang ini. Klik open worksheet. Nah, ini kita sudah mendapatkan link worksheetnya. Nah, ini tinggal di copy, Bapak dan Ibu. Ini bisa langsung di-share melalui medsos, Facebook, Twitter, misalkan, dan sebagainya, atau bisa disimpan di Google Classroom, atau misalkan di Microsoft Teams, misalkan, atau di platform-platform pembelajaran lain bisa. Yang penting ini sudah dapat kita linknya. Kira seperti itu. Kita simpan dulu. Baik, saya simpan linknya di sini. Pastekan di sini. Nah ini worksheet yang telah kita buat tadi. Oke. Nah ini sudah selesai Bapak dan Ibu pembuatan ELKPD atau LKS online. Selanjutnya kita akan menguji atau mencoba mengisi link yang telah kita dapatkan dari worksheet ini. Nah, di sini Bapak dan Ibu saya telah membuatkan sebuah tempatnya, ya. Jadi saya men-share kepada siswa tidak dalam bentuk link khusus, tetapi saya simpatkan di dalam sebuah tempat. Yaitu yang akan saya gunakan di sini adalah Google Form, ya, Google Form. Nah, maksudnya apa? Begini Bapak dan Ibu. Saya masuk dulu lah ke Google Form. Di sini saya sudah membuat, ya, sebuah Google Form. Ini kita buka dulu. Kalau yang belum kalau mau menggunakan ini gitu, silahkan bisa dibuatkan dulu. Nah seperti ini karena saya menyimpannya di Google Form. Artinya apa? Bukan mengerjakan Google Form, tetapi Google Form ini sebagai tempat untuk menyimpan link worksheet tadi, gitu kan? Nah, seperti biasa saya tuliskan di sini LKPD sejarah, bla bla. Kemudian di sini nama lengkap, di sini seperti biasalah. Kelas. Nah, baru kemudian ya di section 2-nya saya membuatkan ini seperti ini. Cara mengerjakan LKPD. Nah, satu, berdoa sebelum mulai, ikuti petunjuk segala macam. Kemudian di sini jika sudah siap silahkan klik link berikut untuk memulai. Nah, link inilah Bapak dan Ibu. Nah, link ini yang didapat tadi dari worksheet gitu ya. Dari LKPD tadi. Nah, simpan di sini gitu. Jadi sebetulnya siswa bukan mengerjakan Google Form tapi mengerjakan ELKPD melalui Google Form, disimpan di Google Form. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memudahkan merekapitulasi hasil siswa nantinya. Jadi kita merekapnya di Google Form, mengerjakannya melalui ELKPD online. Kira-kira kan seperti itu maksudnya, biar memudahkan. Yang kedua alasannya karena liveworksheet.com itu lamannya berbayar, laman berbayar, sehingga kita diberikan penggunaan yang model free itu waktunya terbatas, hanya 1 bulan. Nah, alangkah baiknya kalau misalkan Bapak dan Ibu mau menggunakan yang premium ya silahkan untuk berlangganan, tapi kalau misalkan kita menggunakan yang free, antisipasinya ya kita rekapitulasi hasilnya kita simpan di Google Form. Itu sebetulnya tujuannya ya. Soalnya kalau di LKPD, kalau di worksheet liveworksheet.com tersebut nanti kalau misalkan sudah trialnya habis ya otomatis datanya kan hilang, tidak tercover. Nah, itu alasannya sebetulnya. Maka saya lebih cenderung menggunakan fasilitas Google Form untuk menyimpan hasil LK-nya, hasil LK siswanya. Kemudian di sini saya sertakan, di sini kenapa saya sertakan, ini juga ada alasannya. Misalkan upload screenshot hasil pengerjaan LKPD seperti contoh dalam gambar. Nah, ini di video sebelumnya kan sudah dicontohkan ya, Bapak dan Ibu. Kemudian di sini add file ya. Seperti kita menyimpan file, kemudian tuliskan perolehan nilai kalian di bawah. Nah, ini juga disimpan seperti ini. Nah, ini yang
dibuat untuk menyimpan link LKPD tadi atau worksheet tadi. Nah, artinya yang dibagikan kalau seperti ini, yang dibagikan kepada siswa bukan link worksheet-nya, bukan link worksheet LKPD-nya, tetapi yang dibagikan adalah link Google Form-nya, ya, agar masuk dulu ke Google Form-nya. Oke, kita contohkan Bapak dan Ibu, ya. Send, kemudian ambil linknya, seperti biasa, ini copy. Oke, nah saya akan buka, saya pastekan di sini, kemudian buka. Ini sudah masuk ke Google Form sebetulnya, tetapi ini lagi-lagi sekedar untuk wadah saja. Berikan contoh, misalkan di sini siswa 5, kemudian klik next, kemudian nah ini masuk ke cara mengerjakan LKPD. Ya. Nah, berdoa, kemudian jika sudah, nah ini otomatis diklik, baru kita masuk ke LKPD-nya. Klik. Oke, sudah masuk. Baru kita masukkan namanya di sini. Tadi siswa 5. Date-nya 1 April. Itu kemudian kelas tadi 10 KI. Kemudian guru. Nah, ini tinggal diisi. Nah, sudah langsung. Kemudian videonya kita tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video sejarah. Oke. Kemudian audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kemudian tanggapannya diisi di sini. Di tanggapan siswa juga. Kemudian, nah kita masuk ke sini. Nah ini tinggal dikerjakan saja Bapak dan Ibu. Oke lah, kita percepat. Kan? Tinggal klik. Kemudian pilih mana yang benar, gitu kan. Oke, kemudian ini juga, nah ini pilih, kemudian ini juga pilih. Oke, kita isi-isi saja dulu. Oke, terus ini checklistnya. Ini checklist, kemudian di sini juga checklist. Nah, ini tinggal menjodohkan. Oke, sudah selesai. Kemudian ini, nah ini, oke. Ini jawabannya Presiden Soekarno. Nah, ini sudah selesai ya. Klik finish. Jadi siswa klik finish. Nah, di sini berikan nama tadi siswa 5. Kemudian subjek full ya, bisa diisi langsung send saja. Subjeknya sejarah. Oke, klik send. Oke, kita lihat jawabannya, hasilnya. Scroll ke atas. Wah, 6,9, dapat 6,9. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, siswa diminta tadi di sini untuk screenshot hasil. Ya, ini tinggal di screenshot. Kalau di HP lebih mudah, tinggal screen saja lah. Oke, saya coba screenshot hasilnya. Nah, ini sudah selesai, ini tinggal keluar saja, Bapak dan Ibu. Kemudian kita upload. Add file, lalu tadi kita cari jawaban siswa ada di picture nomor 11. Nah, ini klik open. Oke, masuk, klik upload. Ini sudah selesai. Tinggal submit, tapi sebelum submit di sini akan tuliskan perolehan nilai kalian di bawah ini. Tadi 6,9. Klik submit. Terima kasih telah mengisi LKPD. Terima kasih. Oke, ini siswa sudah selesai. Baik Bapak dan Ibu, tahap terakhir kita akan cek rekapitulasi hasil pekerjaan siswa melalui ELKPD. Klik respon, di sini udah ada respon nih.
klik respon, kemudian kita klik create spreadsheet, ya, klik new spreadsheet, oke, create. Ini sudah masuk Bapak dan Ibu ke sini, ya. Ini jawaban-jawaban siswa. Nah, kenapa kita meminta siswa untuk mencantumkan skornya? Nah, ini maksud yang kita butuhkan di sini muncul. Karena tadi kalau kita mengandalkan yang di live worksheet.com, nah itu karena kita menggunakan yang free, jadi khawatir tidak tercover. Maka kita minta ke siswa itu untuk mencantumkan skornya supaya kita mendapatkan skor ini. Ya. Nah, untuk melihat screen-nya ada di sini, sudah masuk Bapak dan Ibu, ya kan? Ada di Google Drive, tinggal dibuka. Ini kan ada gitu hasilnya di sini tuh. Jadi tercover di sini ya Bapak dan Ibu. Ini tidak akan hilang kalaupun kita menggunakan yang free tadi, ya. Kalau misalkan yang, nah, semua ada tercover di Google Form kita. Oh, kan? Masuk ke sini semua, Bapak dan Ibu. Oke, nah ini tinggal merapikan saja. Atau kalau kita ingin mengecek, melihat pekerjaan kita di worksheet.com di sini, nah ini kan nama kita nih. Nah, tinggal lihat notification. Nah ini notification, klik notifikasi. Nah inilah hasil yang telah dikerjakan oleh siswa kita. Masuk ke sini. Hanya kalau di sini kan kita agak riweh gitulah, satu-satu gitu kan. Jadi enaknya tadi kita masukkan ke Google Form, ya, ke Google Form. Nah kalau ini kan ada di worksheet-nya gitu. Kemudian yang lainnya, My Worksheet ini kita bisa melihat apa yang telah kita kerjakan. Nah ini yang telah kita buat, ada di My Worksheet. Jadi kuncinya ada di sini. Oke, demikian Bapak dan Ibu sekalian. Semoga ini bermanfaat. Kalau ada hal yang ingin didiskusikan, silahkan untuk berdiskusi melalui kolom komentar atau melalui WA. Japri juga boleh. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.